Video ini merupakan sesi pertama pembelajaran bahasa Inggris. Dan pada video kali ini, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang penggunaan to be dalam bahasa Inggris. To be terdiri dari am, is, are, was, and were. To be ini sendiri biasanya sering diartikan sebagai adalah. Padahal nyatanya to be tidak diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kurang lebih to be ini tidak memiliki arti dan biasanya hanya digunakan sebagai kata kerja bantu dalam sebuah kalimat. Baik. To be sendiri digunakan sebagai penghubung antara subjek dan juga predikat. Pengertian to be. Am dipakai untuk orang pertama. Biasanya dipasangkan dengan I. I am. Selanjutnya is. Dipakai untuk orang ketiga tunggal. Dipasangkan dengan he, she, dan it. He is, she is, dan it is. Selanjutnya yang ketiga, are. Are dipakai untuk menunjukkan orang yang lebih dari satu, atau biasa disebut dengan jamak. Dan orang kedua. Contohnya orang kedua meskipun tunggal seperti you. Seperti itu ya. Dipasangkan dengan you, we, dan they. Selanjutnya untuk was dan were. Ini merupakan bentuk lampau dari am, is, dan are. Was merupakan bentuk lampau dari am dan is. Biasanya berpasangan dengan I, he, she, dan it. I was, he was, she was, dan it was. Selanjutnya were, merupakan bentuk lampau dari are. Berpasangan dengan you, we, dan they. You were, we were, and they were. Selanjutnya untuk penggunaan to be. Seperti yang saya jelaskan di atas, bahwa to be digunakan sebagai penghubung antara subjek dan predikat. Predikat di sini bisa berbentuk adjective, adverb, noun, or verb ing. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, to be plus adjective. Adjektif merupakan kata yang menunjukkan sifat dari subjek atau objek. Contoh kalimatnya, they are smart. They merupakan subjek dan smart merupakan predikat. Smart ini termasuk ke dalam adjektif karena menunjukkan sifat dari subjek. Nah, karena subjeknya they, maka yang menjadi to be dalam kalimat ini adalah are. Jadi kalimat lengkapnya adalah they are smart. Mereka pintar. Are-nya tidak diartikan adalah. Hanya sebagai pelengkap. Begitu ya. Contoh selanjutnya, Nahya Taqiyatul Ulya is cute. Nahya Taqiyatul Ulya lucu. Selanjutnya, this milk is delicious. Susu ini lezat. Baik, mungkin itu untuk to be plus adjective. Selanjutnya, to be plus predikat adverb. Adverb merupakan kata keterangan yang menerangkan tempat dan waktu kejadian terjadi. Contoh, we are in the office. Kami berada di kantor atau kami di kantor. Selanjutnya, Nahya is currently in the class.
Nahya saat ini ada di kelas. Cat is in the kitchen. Kucing berada di dapur. Begitu ya. Next, to be plus noun. Noun berarti kata benda. Merupakan kata yang menunjukkan sebuah benda, binatang, tumbuhan, hal, atau profesi, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, I am a sport educational teacher. Aku adalah seorang guru olahraga. Contoh selanjutnya, Nahya Taqiyatul Ulya is a girl. Nahya Taqiyatul Ulya adalah seorang anak perempuan. Dan contoh berikutnya, this is a good picture. Ini adalah sebuah gambar yang bagus. Dan yang terakhir yaitu to be plus verb ing. Verb ing merupakan rumus dari present continuous tense. Digunakan untuk menyatakan sebuah aktivitas yang sedang berlangsung atau sedang dilakukan. Sebagai contoh, she is reading a book about self-improvement. Dia sedang membaca sebuah buku tentang pengembangan diri. Jadi to be is pada kalimat ini diartikan sedang. Baik. Selanjutnya, they are playing football at the school field. Mereka sedang bermain sepak bola di lapangan sekolah. Dan contoh berikutnya, I am studying for my biology test tomorrow. Saya sedang belajar untuk ujian biologi saya besok. Kurang lebih seperti itu untuk contoh to be plus verb ing. Selanjutnya, perlu diingat bahwa apabila waktunya masa lampau, ya berarti yang sudah terjadi, maka to be menggunakan was and were. Terima kasih. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga kalian paham. Jangan lupa untuk subscribe, like jika kalian suka video ini, komen jika kalian mengerti atau tidak mengerti, atau bahkan memiliki beberapa pertanyaan dan saran terkait video-video yang akan saya buat ke depannya. Juga jangan lupa untuk share video ini agar dapat menjangkau lebih banyak orang serta dapat bermanfaat lebih banyak. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.